Halo sahabat-sahabat semua, bersama channel ini Jalan Tikus, kita akan mereview video-video yang tentunya bermanfaat bagi kita semua. Salah satunya video kali ini menjelaskan tentang 5 trik rahasia cara pengeditan di Capcut agar video kita itu direkomendasikan oleh YouTube. Oke, kita langsung aja review videonya. Check it out. 5 trik editing simpel ini cocok banget buat kamu yang pengen videonya itu ditonton banyak orang. Dan gua udah buktiin sendiri. Kalian bisa lihat video-video yang ada di sosial media gua itu banyak banget yang nonton. Bahkan ada yang sampai menyentuh angka 1 juta. Dan trik editing kelima banyak banget orang yang menganggap sepele, padahal itu penting banget. Dan bisa bikin views video kalian itu di atas 1 juta. Kita mulai dengan trik editing pertama yang ada di CapCut, yaitu color grading. Color grading adalah proses untuk mengubah warna di dalam video kita biar terlihat lebih bagus dan lebih berwarna. Biasanya kalau color grading, gua akan mulai dulu dengan yang namanya color correction. Yang mana dengan color correction ini kita bisa menyeimbangkan warna dasarnya. Mulai dari highlight, kemudian kontras, lalu ada saturasi, dan masih banyak lagi lainnya. Baru setelah color correction selesai, gua biasanya langsung color grading biar dapat feel atau suasananya. Dan di CapCut ini banyak sekali preset-preset color grading yang bisa kalian gunakan secara gratis. Walaupun ada beberapa yang pro juga. Apalagi kalau kita itu pakai CapCut versi yang PC, itu lebih lengkap menurut gua karena bisa menambahkan custom LUT kita sendiri. Dan kalau gua biasanya pakai preset custom, yaitu preset yang gua buat sendiri, yaitu Azispeed LUT atau Azispeed Indoor dan Outdoor, biar lebih cepat aja workflow dari color grading gua. Kamu bisa download aja, linknya udah gua sediain di deskripsi. Kemudian kita lanjut untuk trik editing kedua biar video kalian banyak viewsnya. Kalian bisa manfaatin yang namanya transisi. Di CapCut ini banyak sekali menyediakan template-template transisi yang bagus-bagus banget menurut gua ya. Dan ini semua bisa membuat video kalian itu makin profesional. Tapi perlu diingat di sini kalian nggak boleh over ya dalam menggunakan transisi atau berlebihan dalam menggunakan transisi. Karena video kalian itu walaupun menurut kalian bagus, itu terkesan terkadang itu kalau kebanyakan transisi itu bakalan lebih sedikit memaksakan gitu guys. Biasanya kalau gua maksimal pakai 2 style transisi. Dan nggak semua setiap potongan video itu gua transisiin semua. Nggak. Ada kalanya potongan video kita itu nggak perlu dikasih transisi, kayak zoom in zoom out kayak gini nggak perlu dikasih transisi. Atau ketika kita pas ngomong kayak gini nggak usah dikasih transisi, apalagi kalau topiknya itu masih sama kayak gini. Karena kalau kebanyakan transisi seperti yang gua bilang tadi itu bakal lebih lebay gitu ya. Dan ini beberapa transisi favorit gua. Yang pertama ada yang namanya itu light legs. Ini sering banget guys. Kemudian yang kedua ada yang namanya glitch. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu ada yang namanya shaky transition. Oke, kita lanjut ke trik editing yang ketiga. Trik editing yang ketiga adalah dengan keyframe. Nah, salah satu fitur yang menurut gua wajib banget kalian kuasai adalah keyframe. Karena dengan keyframe kita itu bisa menganimasikan sebuah video atau gambar. Yang contohnya seperti ini. Kalian bisa lihat ini kan gerak zoom in kayak gini kan. Nah, ini gua pakai keyframe. Kalian bisa menganimasikan gambar seperti ini juga dengan keyframe. Dan manfaat keyframe itu nggak hanya di situ. Kalian bisa buat variasi-variasi untuk video kalian menggunakan keyframe ini. Salah satu fitur keyframe yang paling gua suka yaitu grafik. Nah, dengan adanya grafik ini kalian bisa membuat keyframe kalian atau animasi kalian itu lebih halus gitu guys. Dan lebih bagus tentunya. Oke, kita lanjut ke trik editing yang keempat. Trik editing yang keempat yang ada di CapCut adalah sound effect. Mungkin kalian bertanya-tanya sebenarnya apa sih fungsi dari sound effect itu sendiri di dalam sebuah konten video kita. Jadi biasanya di dalam sebuah video konten, sound effect ini berfungsi untuk memberikan penekanan kepada sesuatu yang penting di video atau biar video kalian itu lebih dapat gitu suasananya guys. Atau feel-nya itu lebih dapat. Salah satu contohnya kayak gini guys. Ini adalah transisi ketika gua nggak pakai sound effect. Dan hasilnya seperti yang kalian lihat itu hambar sekali. Beda halnya kalau transisi ini kita kasih sebuah sound effect, maka dia itu bakal lebih terasa gitu untuk transisinya dan feel-nya itu dapat guys. Ibaratnya sound effect ini kayak sebuah garam ya, yang mana dia itu bisa memberikan rasa ke dalam video kita. Dan kerennya di CapCut ini ada banyak banget sound effect gratis yang bisa kalian gunakan guys. Oke, kita masuk ke trik editing yang kelima, yang mana di trik editing kelima ini banyak sekali orang-orang yang mensepelekan, padahal dengan teknik ini
kalian bisa mendapatkan views yang lumayan, bahkan bisa jutaan. Dan trik editing kelima yang ada di CapCut yaitu subtitle. Banyak orang yang meremehkan fitur ini dan bahkan banyak banget orang yang belum menyentuh fitur ini juga. Padahal dengan fitur ini kita bisa menarik perhatian penonton dan akhirnya bisa mendapatkan views yang meledak dan bisa menyentuh angka jutaan views guys, kayak konten-konten gue yang ada di Instagram dan juga TikTok. Hampir semua video yang gue gunain teknik ini yaitu teknik subtitle ala-ala MrBeast gitu guys, itu hampir semuanya itu meledak loh guys. Dan ada beberapa video di Instagram gue itu viewsnya sampai jutaan. Sebenarnya apa sih fungsinya subtitle itu? Fungsi dari subtitle itu sendiri menurut gue ya, itu untuk memperjelas kata-kata yang kita ucapkan kepada penonton dan membuat audien itu lebih betah menonton video kita. Karena banyak juga orang-orang yang menonton video kita itu nggak hanya di rumah gitu, tapi kadang mereka itu di jalan, di kantor, di busway, yang mana mereka itu nggak bisa nyalain audionya itu kencang-kencang banget. Dan disinilah letak fungsi dari subtitle itu sendiri. Dia bisa memperjelas info yang ada di video tersebut. Subtitle di CapCut itu ada dua. Yang pertama subtitle yang manual yang kita ketik sendiri satu-satu gitu. Kemudian yang kedua ada subtitle otomatis, dan inilah kerennya CapCut. Subtitle otomatisnya itu bisa divariasikan sedemikian rupa. Penggunaan ini bisa full dalam satu video, atau kalau kalian males kayak gua ya, tapi jangan dicontoh, kalian bisa gunain aja subtitle ini pada awal video kayak konten-konten gua untuk grab attraction atau menarik perhatian penonton. Gimana menurut kalian? Dari 5 trik ini mana yang sudah pernah kalian coba? Nah, itu dia tadi videonya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa minta dukungannya untuk subscribe channel ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. See you.